sih. Kuda poni, Mama? Iya, kuda poni. Oh, kuda poni maksudnya. Kuda poni. Kuda ada juga kuda poni kan? Ada. Ada. Ada kelipang dia poni. Kuda poni. Ya, bersiap-siap berikutnya Mama Lesti dan Bu Mias dari Purwakarta. Mama Lesti dan Ibu Mias akan menerima keluarga dari Purwakarta. Bagi keluarga yang sudah melakukan pelayanan dapat dipandu menuju ke tempat yang sudah disediakan oleh keluarga. Yang berikut ina-ina yang menerima tamu umum juga dapat menjalankan tugasnya membawa keluarga ke tempat duduk yang sudah disediakan. Nama dolakan ia takaraha tetap bersama dengan keluarga berkumpul di sebelah Tauteba dibawa ke rumah ayah dan Umbu dan Bentar. Untuk Tauteba Purwaki dibawa ke rumahnya Pak dan Bentar. Keluarga telah menetapkan tempat-tempat yang aman dan nyaman sehingga ketika acara mulai dapat bergabung ke sini sebentar. Udin dan Bapak Din akan menerima keluarga dan sebentar akan dibawa ke rumah Bapak Umbu Bobul. Reni jatuh sesuai terkau tuh. Ya, untuk tamu dari Harai, Mama Alvin yang akan menerima tamu. Ya, bersiap-siap Mama Mince dan Ubu Panjang Kambahika. Bersiap-siap Mama Mince dan Ubu Panjang Kambahika akan menerima tamu anak unit Billy Mawa Maya dan dibawa ke rumah Bapak Mince. Ke rumah Bapak Mince. Anak kau ini ada mau dikeremput dia. Oh, ya nyerambut. Dia ini kan. Oh. Dia kan ya.
sekali lagi bersiap-siap. Mama Mince dan Ibu Panjang akan menerima keluarga Nakawini Wilimaya dan dipandu sebentar ke rumah Bapak Mince. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat keluarga, kami mohon Dengan bosku. agar kita melakukan pelayatan kurang lebih 2 menit dan yang menerima tamu dapat memandu keluarga turun dari kahali dan dibawa ke tempat yang sudah disediakan oleh keluarga, sehingga selanjutnya keluarga yang akan melakukan pelayatan dapat melakukan dan di pelayatan kurang lebih 2 menit. Buang apa ya? Dia lebih ada tuan rumah ya kan? Tuan rumah ya. Yang sini, kalau kota, kenapa? Dorong di bawah di sama. Ira dari Harai dipandu ke rumah Laul. Itu langsung semasuk ya. Mama Alvin dan Bapak Alvin ya. Semua dorong. Marami rin ay. Pandu ke rumah Makanya kau lang pawanda kanya nagkikihama kikipakuna ka mo nakadabo ko lolo jaga nakadabo nya do. Kenapa tanda nyala itu jaga dabo dia nyala ko ada di. Ah ka bani lang sa ko abi jangan ni. Ni ka naik ka Asal dia punya main di sini dia punya asal asalnya ini asal dia mama tapi kan kalau Lagu patung ka bago niya kayo liwanan ng nakaping ay yang matawa yan naman. Nanti pas ada Wah, pati di rumah. Wah, Kamal malu-maluin saya. Sili ha, makalaho malaho kaluwa ka ng boy. Wow. Di mana? Oh iya. Kata macam doang ya landupan. sekali lagi benar tadi Tawang dan Ibu Ani dan keluarga kami bawa ke rumah Menona. Ada ke belakang tadi. Sini Tiara, mama ambil suka punya mama. Itu di pintu mama. Sudah. Ada ini kunci mama. Sudah ada di dekat ini mama. Itu apa bilang ini? Kalau main satu, ada yang benar tak?
inaina ng pagkakapulan untuk tamu. Mohon memperhatikan keluarga dan tamu yang sudah masuk dari area Kapuling, Walanda, Mama Wejelo dan Mbu Noel, dan dibawa ke rumahnya Ayah Tulik. Kamiri. Siap-siap Mama Yana dan Bapak Reva akan menerima pihak area dari Palindi, dan tamu akan dipandu ke rumah yang kedua. Dan lagi bersiap-siap Mama Yana dan Bapak Reva untuk menerima area Mira dari Palindi, dan keluarga dibawa ke rumah yang gabung. Tidak diinginkan keluarga di antara Arya itu ya punana. Dan sebentar ketika acara pengebumian akan dimulai, Bapak Mama akan diinformasikan. Jauh tuh. Dan juga menjadi perhatian mohon ketika Ini guys. Noven kum adi. Dari ini tuh dari kabaru yang bawah tahu lagi ini ya. ada menunggu. Yang besar ya. Yang di Bersiap-siap Mama Arnold, Mama Evan dan Bapak Sela. Sebentar keluarga dapat dibawa ke tenda yang sudah disediakan. Sekali lagi untuk anak kami di rumah andung Nindi, Mama Arnold dan Bapak Sela, juga Mama Evan. Taruh kain situ. Iya, pelan-pelan. Duduk mari. Duduk kursi. Sini, duduk sini. Iya, mungkin Mama dikasih kursi. Yang lain ada di kehali saja supaya jangan. Ya, hati-hati. Ya, posisikan dengan baik. Ini ukuran ke bawah sini. Bagian bawah pas kan? Satu orang pegang hammer atau palu. Satu orang bertugas untuk memegang palu. Kita tiba pada sebuah acara pembenaman paku. Sebagai kebiasaan setiap orang bahwa pembenaman paku di situ saatnya, walaupun sakit, waktunya sudah kita melepas orang terkasih dengan penuh ketulusan, walaupun berat dalam acara pembenaman paku. Untuk itu, paku pertama kami beri kesempatan kepada pemerintah Desa Kaliuda dan pemerintah Desa Pamburu. Dalam hal ini Bapak Desa, keluarga mendaulat untuk ada di depan sini dan
membenamkan satu paku. Ya, baik. Terima kasih Bapak Desa. Dari Pangkuru, Bapak Desa Pangkuru tidak ada? Ya, kita lanjut. Paku berikut akan dibenamkan oleh saudari kandung almarhum Mama Rambuhamu. Pada Mama Rambuhamu disilakan untuk membenamkan satu paku. Adik. Baik, terima kasih. Paku berikut akan dibenamkan oleh saudara kandung Bapak Ubung Gaba Meramba Amang atau Bapak Tamu Ini. Terima kasih. Paku berikut akan dibenamkan oleh yang mewakili anak kawini. Ada Rambu Ina Lamanapu dari Wilimaya, Rambu Play Malong, dan Rambu Kabaru. Dan paku akan dibenamkan oleh Rambu Ina Lamanapu. Ya, mana Rambu dari Play Malung dan Rambu Kabaru. Dan paku akan dibenamkan oleh Rambu Ina Lamanapu dari Wilimaya oleh karena almarhum Bapak Markus Buina Mujo Awang adalah ayah yang membesarkan atau yang kita tahu dengan istilah amanah marada. Rambu Ina, silakan katakan selamat jalan sayang, selamat jalan kekasih Tuhan sampai bertemu di Yerusalem baru. Ketika palu atau hamar diketuk pada paku, sudah pasti dengan ketulusan kau melepas kepergian kekasih, mau kembali kepada pangkuan Allah pemilik hidup. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak Yera yang mewakili adalah Bapak Umbu Nairetang dari Waibarat. Bapak Umbu Nairetang dari Waibarat. Woi, berat. Kepala. Terima kasih. Paku atau sekrup ke-6 akan diputar oleh semua anak-anak kandung almarhum. Pada anak-anak untuk ada di sekeliling peti jenazah, dan sulung akan
memutar sekrup saling yang pertama. Yang dua orang Jauh Adit tuh. kalau tidak bisa cukup duduk dari tempat, tolong biar duduk saja. Kalau tidak bisa biar duduk. Lepaskanlah seluruh cintamu lewat air mata yang ada. Ketika engkau menangis, biarkanlah ketulusan itu juga keluar dari hatimu untuk melepas kepergian ayah terkasih kembali kepada Allah pemilik hidup ini. Katakan dengan tulus, selamat jalan Bapa, selamat jalan Ama, sampai bertemu di Yerusalem Barat. Boleh secara bergantian juga untuk memutar sekrup sampai selesai. Terima kasih. Paku ketujuh akan dibenamkan oleh anak mantu perempuan. Ada menantu perempuan, ada 2 orang. Kami persilakan untuk ada di dan peti jenazah dan membenamkan satu paku secara bergantian. Oke, di sebelah kanan lagi pakunya yang belum terbenam. Nambus. Terima kasih. Paku berikut akan dibenamkan oleh menantu laki-laki. Ada Bapak Ian, Bapak Iron, dan Bapak Urel. Bapak Ian, Bapak Iron, dan Bapak Urel dapat ada di sekeliling peti jenazah dan akan membenamkan paku secara bergantian. Silakan untuk membenamkan satu paku secara bergantian sebelah kanan.
Baik, terima kasih. Paku berikut akan dimenangkan oleh cucu-cucu. Kurang lebih ada 13 orang di sini yang tercatat, dan mewakili cucu-cucu ini, paku akan dimenangkan oleh tamu dari almarhum, yaitu Uka. Dan cucu-cucu yang ada dapat berdiri di sekeliling peti jenazah, dan Uka akan membenamkan paku. Ya, yang ada bisa berdiri. Kalau akan diwakili oleh Uka untuk membenamkan paku. Terima kasih, selamat jalan Opa, selamat jalan kakek terkasih. Paku selanjutnya akan dibenamkan oleh ponakan kandung almarhum, dan yang mewakili adalah Umbu Marcel dan Bapak Umbu Sir. Di sebelah kanan ada paku yang masih Bapak Sir. Baik, terima kasih. Paku berikut akan dibenamkan oleh yang mewakili keluarga dari Sumba Barat, yaitu Bapak Andi Malidu, yang akan membenamkan paku. Keluarga dari Sumba Barat. Ya, mungkin ada 3 orang dari Sumba Barat dapat ada di sekitar peti jenazah dan dapat membenamkan paku sebagai tanda mengasihi dan melepas dengan tulus kepergian kekasih Tuhan. Mantap ya. Baik, terima kasih. Berikut sekrup di bagian kepala akan diputar secara bergantian oleh istri terkasih yang ada, yaitu Mama. 4 orang silakan untuk memutar sekrup salib di bagian kepala secara bergantian sebagai tanda melepaskan suami terkasih, ayah dari anak-anak terkasih kembali ke pangkuan Allah pemilik hidup ini. Katakan selamat jalan kekasih hati, sampai jumpa di Yerusalem baru. Ya, memutar 1 sekrup salib di bagian kepala.
Terima kasih Mama, silakan kembali. Semua tahu betapa cintamu tulus untuk suami terkasih. Dan skrup terakhir akan diputar oleh Pastor Paroki Santo Andreas Ralu, dalam hal ini oleh Bapak Frater, sekaligus untuk berkat jenazah. Terima kasih. Selesailah seluruh acara pembenaman paku. Mohon kepada yang memegang palu dapat menyelesaikan paku-paku yang belum terbenam dengan baik dan sekrup yang belum diputar dengan sempurna. Dan perwakilan dari semua yang hadir saat ini adalah mereka yang telah didaulat untuk membenamkan paku pada sore hari ini, dan itulah tandanya walaupun dalam kepedihan dan air mata bahwa dengan tulus mereka telah melepas kepergian almarhum kembali kepada Allah pemilik hidup ini. Sambil paku dan sekrup diselesaikan, mari kita mendengarkan sekilas riwayat hidup almarhum. Nama Markus Umbuhinang Munjuawan, dilahirkan di Pemburu pada tanggal 15 Juli 1957. Merupakan buah cinta dari ayah Petrus Umbulu Pekuali dari Kapihu Matolang dan Mama Paulina Rambuhana Pamulu dari Kapihu Prai Kayimbi. Bapak Markus Umbuhinang Munjuawan mempunyai satu orang saudari kandung, yaitu Maria Rambuhana Hamu. Bapak Markus menikah dengan satu Mama Teresia Guna Ataratu dari Marga Marongga. Yang kedua, Mama Sarah Taranja Lady dari Marga Katumbul Waibara. Yang ketiga, Mama Lydia Worihana dari Marga Harkundu, dan dari hasil perkawinan tersebut lahir satu orang putra dan 3 orang putri. Yang keempat, Mama Imelda Honaloni dari Kapihu Matolang, dan hasil dari pernikahan tersebut melahirkan 1 orang putra dan 3 orang putri. Riwayat pendidikan. Bapak Markus Umbuhinang Munjuawan menjalani pendidikan di pertama SD Matawai Katapa dari tahun 1965 dan lulus 1971. Yang kedua, SMP pada Ita pada tahun 1972. Yang ketiga, kegiatan kemasyarakatan yang pernah dijabat, pernah menjadi kepala desa Pamburu pada tahun 1973.
karya dalam bidang kerohanian atau karya di dalam gereja. Yang pertama, beliau adalah anak dari Petrus Umulu Begwali yang adalah pelopor pembangunan gereja Santa Teresia Pamburu. Beliau juga terlibat langsung dalam paroki Santo Andreas Ngalu melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan umat, siaran rohani, pesta paroki, kunjungan dan tatap muka dengan Uskup Rietabula dalam rangka Natal bersama. Dan beliau pernah menjabat sebagai ketua Dewan Paroki selama 3 tahun. Riwayat Sadir. Sejak tahun 2016, kesehatan Bapak Markus mulai menurun. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, namun Allah mempunyai rencana, sehingga pada tanggal 24 Februari 2023 Bapak Markus kembali ke pangkuan Sang Halik, pemilik hidup ini. Selamat jalan kekasih Tuhan. Biarlah setiap jejak langkah yang ditinggalkan menjadi kenangan dan bekal penuh makna bagi eksistensi dan lestarinya sebuah peradaban kekeluargaan di bumi Matawai Amahu Padang Jarak Mabo. Selamat jalan suami terkasih, bapak atau ayah terkasih, opa terkasih, saudara terkasih. Tuhan Yesus menyambutmu dan sampai jumpa di Yerusalem baru. Kaliuda 25 April 2023. Demikian sekilas riwayat hidup almarhum. Dan kita akan masuk pada acara ibadah pengebumian almarhum. Namun sebelum ibadah dimulai, kami mohon dengan penuh kasih kepada semua pengguna handphone agar HP-HP kita nada deringnya dapat dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu hikmatnya ibadah saat ini. Dan saya mohon dengan penuh kasih seluruh kegiatan Pahapa, isap rokok ataupun jalan-jalan tolong dihentikan sehingga kita ada dalam kebersamaan dalam sebuah ibadah untuk menuntaskan seluruh tugas dan tanggung jawab kita yang terakhir kepada almarhum. Untuk itu kepada yang mutabir Bapak Prater, kami silakan. Para biarawati, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, keluarga berduka, mari kita mengawali ibadat pelepasan jenazah Bapak Markus kita dengan menyanyikan lagu pembuka.
Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, marilah kita melepaskan saudara Bapak Markus yang sudah dipanggil Tuhan dengan doa dan penyerahan yang ikhlas kepada Allah. Kita menjawab, antarlah dia ke hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil dia, janganlah menolak kedatangannya. Antarlah dia ke hadapan Allah. Para kudus Allah, datanglah menolong. Para malaikat Allah, datanglah menyongsong. Antarlah dia ke hadapan Allah. Para malaikat Allah, bawalah dia ke pangkuan Abraham. Antarlah dia ke hadapan Allah. Bunda Maria, ulurkanlah tanganmu. Antarkanlah dia ke hadapan Allah. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan semoga cahaya yang kekal menerangi dia. Antarlah dia ke hadapan Allah. Semoga Tuhan membuka pintu surga bagi putra-putri yang pulang ke tanah airnya yang sejati. Di sana tiada duka cita, tetapi hanya kegembiraan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Tuhan. Para biarawat, biarawati, Bapak Ibu, Saudara, keluarga yang berduka yang sama dikasihi Tuhan. Kematian adalah jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal bagi suatu kehidupan yang baru. Kematian tidak mengakhiri hubungan kita dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, tetapi hanya mengubah bentuknya. Misalnya melalui doa-doa kita mendoakan mereka yang sudah mati. Kematian juga bukan menjadi hal yang menakutkan dan bukan sebuah penderitaan, tetapi sebuah kemenangan, sebuah penghiburan yang membawa pembebasan bagi setiap kita. Sebagaimana Yesus menegaskan dalam Injil Yohanes tadi, kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang diberikan kepadanya tidak ada yang hilang, tetapi semuanya boleh kehidupan atau keselamatan di akhir hidup. Dengan segala harapan, kita pun yakin dan percaya bahwa Bapak Markus juga boleh mengalami kehidupan kekal, mengalami keselamatan bersama para kudus di surga. Allah tidak meninggalkan dia sendirian. Namun
apakah kita hanya berhenti pada orientasi harapan kita, doa-doa kita? Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya dengan berharap kita masuk surga, kita mengalami kehidupan kekal tanpa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, juga tidak berguna. Hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita bisa mengalami suatu kehidupan kekal jika kita mampu mendekatkan diri dengan Allah, dan juga kita mampu mengubah sikap dan perbuatan kita selama kita masih hidup. Dan semua hal itu telah dilakukan oleh almarhum Bapak Markus selama masa hidupnya. Konkretnya berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik dalam masyarakat dan juga dalam gereja. Tidak hanya kita duduk lalu memintanya dalam doa, atau kita bergumul dalam doa tanpa tindakan yang nyata melalui sikap dan perbuatan kita, maka kehidupan kekal dan keselamatan itu sendiri juga akan menjauh. Jika kita mau hidup kekal, jika kita mau keselamatan itu sendiri ada dalam hidup kita, maka jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah sekarang kita bersama-sama mengikuti upacara pelepasan jenazah Bapak Markus ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dengarkanlah rintihan hati kami, sebab kami bersedih atas meninggalnya saudara kami, Bapak Markus. Namun kami percaya bahwa Engkau menghendaki keselamatan kepada semua orang. Dia telah mati dalam Kristus, segala penderitaan dan jerih payahnya di dunia sudah berakhir. Maka terimalah dia dalam kebahagiaan di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama menghantar saudara kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga perarakan ini diberkati dan dilindungi oleh Allah. Semoga damai Allah menyertai kita semua. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Kita bisa berangkat bersama ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, sambil menunggu arak-arakan peti jenazah menuju ke tempat istirahat yang sementara, kami mohon untuk seluruh area keluarga. Saat ini kita akan mengusung peti jenazah menuju ke tempat istirahat yang sementara, dan kepada yang bertugas, keluarga, entah menantu, keponakan atau saudara-saudara yang akan mengusung peti jenazah, untuk kita ada di sekeliling peti jenazah sambil menunggu komando. Oleh karena saat ini tanggung persembahan masih sementara jalan, kepada yang bertugas kami mohon, mungkin suara saya tidak terdengar sampai ke ujung rumah ataupun ke tenda-tenda yang jauh.
agar menginformasikan kepada keluarga Arya bahwa saat ini jenazah akan diusung menuju ke tempat istirahatnya yang sementara. Sekali lagi kepada keluarga yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada keluarga yang agak jauh tempat duduknya bahwa saat ini kita akan masuk pada acara arak-arakan peti jenazah atau jenazah almarhum Bapak Markus kuburnya Ngunjuk Awang ke tempat istirahatnya yang sementara. Mari kita tetap ada dalam ketertiban oleh karena kita masih ada dalam prosesi ibadah. Pada Bapak Frater kami silakan. Di mana? Kau sudah dia. Kok hilang senter Adi? Hah, jangan kau lapis kau di sini. Biar aja. Biar aja Adi.